Halo manusia-manusia berbeda jagat, ketemu lagi sama Pak Adi Santoso dari Jagat Play. Kayaknya lu udah bisa lihat ada apa di tangan kita sekarang, dan mari kita langsung bahas ROG Ally. Let's go! Oke, pertama-tama kita mau ngucapin terima kasih dulu sama Asus ROG Indonesia udah ngasih kesempatan ke kita buat nyobain ROG Ally lebih cepat dibanding tanggal rilisnya. Ini nginap di kantor sekitar 4 hari, jadi kita punya waktu cukup banyak buat explore apa yang ditawarin. Tapi sebelum kita ngomongin soal mesin ini secara lugas, gue perlu ngasih beberapa disclaimer dulu. Pertama, ini adalah engineering sample dan bukan produk final. Jadi tidak selalu representatif dengan apa yang lu dapetin di versi final nanti, yang akan lu beli di bulan Juni atau Juli ntar gitu. Jadi tidak mewakili sepenuhnya untuk produk final. Yang kedua, Asus tidak memperbolehkan segala macam bentuk benchmark dan pembukaan hardware. Jadi tidak ada aksi bukan hardware di sini dan tidak ada benchmark. Berarti tidak ada angka sama sekali dari pengujian FPS ataupun suhu dan segala macam. Jadi apa yang kita bahas hari ini, kita akan bahas beberapa hal yang pengen gue ngomongin. Dari ergonomi, dari software pendukung, dari uji game, tanpa ngomongin angka sama sekali, dan salah satu fitur paling imbangnya speaker. Jadi kita akan bahas semua itu secara mendalam. Mari kita mulai. Hal pertama kita bahas pasti masalah ergonomisnya dulu. Soalnya handheld gaming ya pasti harus nyaman di tangan gitu. Jangan sampai dia terlalu berat atau bahkan ukurannya terlalu canggung sampai bikin tangan lu tuh nggak nyaman buat megang dan main. Berita baiknya gue bisa ngobrol kalau ROG Ally memenuhi tugasnya sebagai handheld gaming, at least dari sisi ergonomi dengan sangat baik. Kita bicara dari posisi tombol, ukuran tombol, itu semuanya datang dengan hal yang memang seharusnya. Jadi tombol tidak susah diakses. Bahkan untuk combo kayak share atau masuk ke ROG Armoury secara instan, itu tombolnya posisinya oke, bentuknya juga oke, ukurannya oke, dan semua bisa dicapai dengan jempol lu dengan sigap gitu ketika lu butuh. Nah semuanya juga datang dengan misalnya kayak analog juga posisinya oke, di pad, tombol untuk action juga gede, terus trigger di kiri kanan dan belakang juga ada satu lagi di belakang yang bisa lu customize. Itu semuanya berada dalam posisi yang seharusnya. Nah the best part juga, walaupun datang dengan performa yang cukup oke, bahkan bisa dibilang salah satu yang terkuat di handheld gaming sekarang, beratnya tuh nggak bikin lu akan merasa capek banget main ini dalam waktu singkat gitu. Jadi kalau misalnya lu datang dengan misalnya kayak gue pengen main di kamar, terus lu pegang ini untuk waktu yang lama, ternyata gaming lu seru, lu akan bisa menikmati itu dengan sangat-sangat lama dan lu nggak perlu takut tangan lu capek, canggung, ataupun merasa terlalu berat. Jadi untuk sisi ergonomis, bahkan untuk masalah untuk tombol bagian atas sekalipun, itu bisa lu lihat dan bisa lu akses dengan mudah. Jadi semuanya terasa natural buat tangan lu yang memang gamer gitu. Kira-kira demikian dari sisi ergonomis. Nah, di hal kedua kita akan bahas masalah software. Basically si ROG Ally ini berbasiskan Windows 11 sebagai sistem operasi. Jadi ya lu bisa memperlakukan dia sebagai PC mini atau handheld PC. Semua hal yang bisa lu lakuin di Windows 11 bisa lu lakuin di sini, termasuk perangkat lunak sekalipun yang bukan gaming gitu. Kalau misalnya lu pengen sesuatu yang produktif, terus ada kerjaan yang bisa pengen lu pakai di sini gitu, lu bisa masukin keyboard, koneksi mouse, terus lu bisa manfaatin operasi Windows 11-nya gitu sebagai basis. Nah, di antara itu si ROG pasti mikirin hal yang paling penting dari sebuah handheld gaming, yaitu mastiin kalau dia berperan dan berfungsi sebagai handheld gaming. Yang notabene lo butuh semacam user interface buat mendukung itu. Untungnya di sini mereka udah nyiapin ROG Armoury untuk khusus buat ROG Ally untuk memfasilitasi hal ini. Nah, dengan satu tombol khusus yang tersedia, ROG Ally akan masuk ke ROG Armoury dan lo akan mendapatkan beberapa fungsi yang esensial. Salah satunya adalah library. Jadi instead of hanya memanfaatkan satu platform digital aja, ROG Armoury akan menggabungkan semua game dari semua platform digital yang lu sempat login, terus mereka akan bariskan dan susun ke dalam library yang ada gitu. Plus logo kira-kira dari platform mana gitu dia dimainin. Misalnya ada Xbox Game Pass, ada juga dari PC Game Pass, ada juga yang dari Steam gitu, terus ada dari EA Play segala macam. Semua jelas tertata rapi di sini gitu. Nah, bagian esensial lainnya dari ROG Armoury adalah setting udah pasti. Jadi ada begitu banyak hal yang bisa lu lakuin di setting ROG Ally ini untuk memastikan kalau mesin handheld ini memang memfasilitasi apa yang lu butuhin. Lu bisa make sure apakah lu pengen hal-hal kecil kayak misalnya lighting, RGB misalnya, tapi lu bisa juga kendaliin misalnya kayak resolusi layar, frame rate yang pengen lu hasilin, terus kira-kira apakah lu pengen masuk ke dalam gamepad mode ataupun keyboard mode gitu. Jadi ada begitu banyak fungsi yang bisa lu akses secara instan dengan menggunakan ROG Armoury yang memang
desain khusus buat ROG Ally ini gitu. Kira-kira demikian. Nah, terus di bagian ketiganya juga ada konten. Jadi kalau misalnya lu termasuk gamer yang sering manfaatin Xbox Series, Nintendo Switch atau PlayStation 5 tuh sering screenshot, lu sering rekam video segala macam, semuanya seperti seharusnya mereka juga nyediain tombol khusus buat itu. Terus mereka juga nyediain folder khusus yang bisa lu akses secara instan buat make sure semua screenshot dan video yang lu ambil bisa lu akses secara instan di sini gitu. Jadi ini benar-benar fungsi seperti mesin gaming yang seharusnya. Tidak ada lagi kayak misalnya lu harus ke Windows 11 terus ngecek ini folder gua yang Steam tadi downloadnya di mana ya gitu. Screenshot yang gua ambil semua bisa lu akses secara instan di ROG Armoury. Nah juga di sini juga lu bisa lihat kayak cek spesifikasi sistem, terus cek apakah hardware yang berjalan itu apa aja yang habis resource-nya pada saat lu lakuin sekarang standby atau ntar main game, semua bisa lu lakuin di ROG Armoury. Nah, selain ROG Armoury satu tombol, dia juga ada satu tombol khusus namanya Command Center. Nah, basically Command Center adalah versi simplify-nya ROG Armoury, jadi lu bisa memastikan shortcut mana yang pengen lu masukin Command Center, dan satu tombol dia akan terbuka dan langsung mengakses semua fungsi yang lu butuhin secara instan di sana gitu. Jadi basically ini adalah versi ROG Armoury tanpa lu mesti keluar dari menu segala macam lah. Ini langsung bisa lu akses bahkan saat main game sekalipun. Kira-kira demikian. Nah, jadi gue lumayan takjub juga dengan apa yang ditawarin ROG Ally di versi engineering sampel ini. Bahkan untuk masalah software mereka udah pikirin panjang kalau jangan sampai mereka cuma basisnya Windows 11 yang memang lebih nyaman dengan mouse dan keyboard. Mereka make sure ini ada handheld gaming, user interface untuk handheld gaming sudah dipersiapkan via ROG Armoury. Dan kalaupun lo butuh akses Windows 11, lo bisa close ini dengan keyboard digital yang cukup gede untuk tangan gua sekalipun. Jadi kalau misalnya lo pengen search YouTube misalnya, lo bisa aktifin fungsi Windows 11 seperti biasanya dengan keyboard digital yang ukurannya cukup gede buat tangan gua sekalipun. Jadi lo nggak perlu takut kalau misalnya pengen akses itu. Agak susah kalau lo pengen copy folder atau copy file, itu udah pasti karena butuh baris panjang dan itu akan lebih oke dengan mouse dan keyboard. Tapi untuk semua hal yang mengetik dengan layar sentuh dan basis tangan, it's okay. Dan mereka oke banget di situ. Itu di bagian software. Oke, kita ke bagian ketiga. Kita nggak mungkin ngobrolin soal handheld gaming tanpa ngobrolin soal gaming sama sekali. Tapi kembali ke disclaimer yang pertama, permintaan dari Asus karena masih engineering sampel, tidak representatif sama produk final yang mungkin lebih optimal dari hardware atau software. Kita nggak bisa benchmark, itu yang pertama, dan kita nggak bisa showcase banyak hal termasuk masalah suhu dan segala macam. Tapi gue akan ngobrolin experience yang ada dan semoga itu bisa sampai ke lu gitu. Nah, untuk masalah suhu gue bisa bilang kalau sesi permainan panjang gue tidak membuat tangan gue misalnya kebakaran or something, tapi memang basically bagian bawah layar memang agak terasa panas, tapi tidak sepanas yang lu bayangin atau sampai bikin pengalaman gaming lu berantakan gitu. Yang gue takjub adalah suara kipasnya sendiri. Kalau misalnya lu main ini di bagian speaker bahkan 50% volume sekalipun lu nggak akan kedengaran suara kipas sama sekali, bahkan ketika lu main game berat kayak Hogwarts Legacy sekalipun. Nah, untuk sesi bagian gaming ini karena gue nggak bisa benchmark, gue akan showcase ke lu game-game berat yang gue mainin pada saat sekarang. Setiap game akan memuat sekitar 2 menit gameplay dan lu akan cek sendiri kira-kira apakah ada stutter atau enggak, itu uncut. Jadi lu bisa lihat sendiri, lu bisa perhatikan sendiri kualitasnya, lu bisa nilai sendiri gitu. Nah, ada satu hal yang menarik dari penemuan gue sama Gatot. Jadi pas gue ngobrol sama Gatot soal handheld ini, kita sebenarnya ada 2 opsi yang bisa diambil. Jadi lu bisa main game di 720p, semua game yang ada di sini. Terus AMD FSR-nya lu nggak pakai sama sekali. Atau lu main di 1080p, terus lu pakai AMD FSR Quality untuk yang memang sudah support itu software gitu. Ternyata kita menemukan Alex, gue dan Gatot merasa kalau ternyata gameplay yang paling nyaman di kita adalah 1080p, tapi kita pakai AMD FSR Quality yang menjamin kualitas gambar masih lebih bagus daripada cuma 720p RAW tanpa FSR gitu. Jadi oleh karena itu kebanyakan game yang lu lihat dari sesi ini akan datang dari resolusi 1080p pakai AMD FSR 1.0 Quality kalau memang mendukung itu, instead of 720p tanpa fitur itu. Nah, lu bisa lihat sendiri ntar kayak gimana bedanya. Yang pasti setting visualnya akan beda-beda, tapi biasanya kita mempercayakan diri pada preset yang langsung keluar dari si gamenya sendiri kalau misalnya dia memang support itu juga gitu. Nah, kita berharap dari paling nggak 5 game yang kita tawarin dari berbeda engine ini, lu bisa lihat sendiri kira-kira apakah ROG Ally bisa support dan memainkan game-game ini dengan lancar atau tidak, kira-kira demikian. Jadi ya lu lihat sendiri dah. Ntar kita tutup, oke?
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Nah, untuk bagian keempat menurut gua secara istimewa butuhan itu sendiri adalah speakernya dia. Karena kalau misalnya dari bentuknya doang, speakernya 2 di depan, kita mungkin merasa kalau hey, ini adalah perangkat stereo yang audionya mungkin ya standar lah buat main game ya. Jadi nggak terlalu istimewa gitu. Tapi ketika gue coba, gue merasa kalau ini harus menjadi salah satu highlight ROG Ally yang harus dibicarakan lebih banyak gitu. Karena ternyata speakernya sebegitu imbanya dalam tanda kutip, sebegitu hebatnya di mata gue, di telinga gue, sampai gue merasa butuh jadi highlight. Jadi apa yang dia tawarin, ini mungkin terdengar seperti omong kosong, tapi dia berhasil nawarin sesuatu yang kalau misalnya lo main secara direct ke muka langsung, lo akan ngerasain feature surround yang oke banget gitu. Percaya atau enggak, walaupun datangnya dari sini, gue bisa merasa kalau kadang-kadang suaranya bahkan sejauh begini gitu, suara antara yang keluar. Misal kalau main game kayak yang gue kasih lihat sekarang kayak FIFA 22, terus lo ketemu sama stadium di mana teriakan penontonnya itu begitu membahana, dan lo main di volume maksimal, ketika lu hadapin ini ROG Ally ke muka lu, dia tidak akan terdengar seperti stereo sama sekali, man. Dia benar-benar terasa kayak surround, dan suara penonton yang gemuruh itu
akan memutar di telinga lu gitu. Gue tahu terdengar seperti omong kosong. Gue gak tahu gimana cara buktiinnya secara langsung, tapi lo mesti percaya sama experience yang gue rasain. Jadi kalau misalnya lo suatu saat berkesempatan buat nyoba ROG Ally secara langsung, atau lo beli, percayalah kalau speaker ini akan jadi satu highlight buat gaming lo. Tapi uniknya, situasi seperti ini tidak akan bisa lo rasain ketika lo nyobain media misalnya kayak YouTube gitu. Karena kita coba kalau pas kita rasain suara surroundnya, terus kita takjub, kita pengen dengerin lagunya Blackpink misalnya, terus kita buka YouTube di Windows 11-nya dia, terus kita aktifin dengan volume penuh, ternyata tidak sekencang itu gitu. Jadi ketika dengerin musik atau film, feature yang sama itu tidak terasa surround-nya sama sekali, bahkan bisa dibilang lemah speakernya. Tapi ketika lu main game, main FIFA, gemuruh penontonnya adalah salah satu the best experience buat handheld gaming mungkin yang pernah rasain selama ini gitu. Jadi pastiin kalau misalnya lo main game dengan ini terus lo pengen pilih-pilih kira-kira game apa yang menarik ya. Gue sih rekomendasi lo main sesuatu yang suaranya oke banget, survival horror, bahkan olahraga dengan penonton yang gemuruh, speakernya imba banget. So, kira-kira itu pengalaman kita bareng ROG Ally selama 4 hari. Ingat, kembali gue harus ngomongin disclaimer, ini masih engineering sample. Versi finalnya bisa lebih sempurna lagi, lebih optimal dari sisi software ataupun hardware. Terus juga kita masih belum bisa benchmark gitu. Akan mungkin ada satu titik di masa depan ketika udah final, terus ini tiba di tangan kita dan akan ditangani sama yang mereka yang lebih kompeten kayak Dedi ataupun si Gatot buat ngasih lihat lu performance yang lebih details, yang technical aspek, misalnya kayak benchmark, FPS, dan segala macam. Dan itu akan terjadi semoga di masa depan dan beberapa bulan ke depan. Tapi untuk saya ini gue bisa bilang kalau sebagai gamer yang awam yang datang dengan mimpi untuk lihat handheld PC yang oke, ROG Ally bisa bilang berhasil memenuhi apa yang gue mau. Dia bisa jalanin game berat seperti yang lo lihat tadi tanpa masalah banyak, sama lo main di resolusi yang memang dia rekomendasiin plus AMD FSR. Dia juga punya speaker yang imba yang sayangnya nggak bisa gue kasih denger secara langsung, tapi lo mesti experience sendiri. Terus juga layarnya juga oke, dia punya dukungan software juga bikin ini handheld gaming tidak berasa kayak PC Windows 11 yang di packing kecil aja gitu. Jadi gue rasa ROG sudah berada di jalan yang tepat untuk launching sebuah produk yang katanya sih bakal saingan sama Steam Deck, dan gue yakin dengan fitur kayak gini, terus juga kebijakan buat launching secara global termasuk buat Indonesia juga, ini akan jadi pilihan mesin yang menggoda gitu. Please cobain speakernya, please, kira-kira kayak gitu. Oke, apa urusan soft, jaga play, see you on the next video, bye-bye, dadah.